sunsets. I hope you still want me, I hope you still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we left. Kemerdekaan ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Seluruh apa yang kita nikmati per hari ini, jangan lupa bahwa kita meminjam sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, begitu ya. Sehingga siapapun yang membawa kekuasaan per hari ini, dia harus di bawah payung rahmat Allah ini, gitu ya. Ini juga harus sama-sama kita pahami. Nah, yang menarik dari sektor 1, 2, dan 3, sektor 1 itu karena dia menyangkut kekuasaan. Kita minjam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Sektor 2 ini kita bicara tentang pasar, kita bicara tentang pengusaha, kita minjam nama Tuhan yang namanya kekayaan, Tuhan Maha Kaya. Tapi sektor ketiga, ini juga kita minjam sifat Tuhan yang namanya Tuhan itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kita akan bisa melihat bahwa sektor 1, 2, dan 3 ini merupakan pilar sebuah negara, gitu kan, diikat dalam sebuah ideologi kita, ataupun katakanlah pandangan hidup bangsa kita Pancasila, di mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini dasar ini harus kita pahami dulu, sehingga pada saat kita berperilaku itu harus mencerminkan nilai-nilai ini. Sektor ketiga yang kita maksud di sini itu kan bagaimana masyarakat Indonesia harus memiliki sebuah semangat bahwa mereka inilah sebenarnya yang memberikan sumbangsih pada berdirinya Republik. Ya. Nah, sehingga per hari ini seluruh jabatan, seluruh kekuasaan ada kan karena ada negara ini. Betul, ya. betul. Nah, ini juga kan harus kita sama-sama pahami. Betul. Cuman yang harus juga kita sama-sama sepakati, bagaimana masyarakat yang kelihatannya itu biasa-biasa saja, tapi itu kan sebenarnya potensi luar biasa, ada 278 juta gitu kan, dan nggak mungkin lah sektor 1 dan 2 mengurusi kita semua, gitu kan, karena sebenarnya kita bisa mengurus diri kita sendiri, cuman gimana sektor 1 dan 2 ini bersinergi dengan sektor 3, gitu kan. Nah, ini sebenarnya kekuatan-kekuatan yang harus kita kembalikan. Kita kembalikan kenapa? Karena di Indonesia ini banyak kearifan-kearifan lokal, gitu ya, banyak kearifan-kearifan lokal, banyak jenius-jenius lokal, gitu ya. Bahkan persoalan-persoalan pembangunan bangsa itu banyak diselesaikan oleh mereka sendiri. Saya ambil contoh kasus, misalnya banyak, ini ada contoh kasus kita di masyarakat adat Ciptagelar. Ciptagelar di mana? Itu posisinya perbatasan Banten sama Sukabumi. Oh, orang Sunda ya? Iya, Sunda. Nah, mereka itu mampu berkehidupan dengan teknologinya sendiri. Mereka bisa membuat terang desanya dengan listrik dari turbin, tenaga air berarti. Mereka punya sawah gitu ya, atau punya hasil panen itu cukup untuk 6 tahun ke depan. Dia punya cadangan pangan. Terus dia juga punya bibit-bibit unggul yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dijaga. Sebenarnya kan kita hanya butuh pola-pola masyarakat yang memang sudah ada, itu tinggal kita duplikasi saja. Itu sektor 3. Itu sektor ketiga itu pemuda itu bisa di sektor ketiga atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau sektor ketiga ini sebenarnya kita semua masyarakat, gitu kan. Makanya tadi saya bedakan. Kalau untuk memecahkan masalah Indonesia itu kita bedakan dulu nih. Pertama, sektor 1 itu adalah mereka di situ pemerintahan. Berarti tujuan akhir mereka kan kekuasaan, ya nggak? Jadi Tuhan yang Maha Kuasa di sini. Di bawah payung Tuhan yang Maha Kuasa. Sektor 2 itu kan pengusaha, ya kan, pasar. Nah, ini payungnya itu Tuhan Maha Kaya di sini. Tapi di sektor ketiga itu payungnya itu Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Berarti kasih dan penyayang itu adanya di sektor ketiga. Kenapa? Karena dia bergerak dengan hati nurani. Dia kadang-kadang nggak punya kepentingan. Dia hanya bergerak sama seperti 28 seluruh jong itu berkumpul, 13 orang itu berkumpul.
apa kepentingan mereka? Pasti mereka punya visi kebangsaan saja. Iya. Hanya satu yang menyatukan mereka ingin menjawab keprihatinan pada saat itu, gitu kan? Nah, ini rantai yang harus kita ingat. Jadi kalau misalnya dipermasalahkan, katakanlah kemana ini teman-teman di 1928, ini sama saja kalau per hari ini kita mempertanyakan bagaimana masyarakat kita, siapa pemimpin masyarakat kita itu, siapa. Memang benar sektor 1 itu ada struktur, tapi sebenarnya kan di masyarakat ini juga yang mengurusi masyarakatnya langsung itu kan sudah ada struktur dari dulu. Di sektor 1 apa, sektor 2 apa, sektor 3 apa, gitu ya. Karena ini kan penanganannya beda-beda, gitu kan. Nah, tapi ini adalah pengantar dulu untuk kita sama-sama sepakat dulu bahwa problem yang kita hadapi per hari ini salah satunya yang namanya masyarakat ataupun rakyat ini tidak disentuh untuk ataupun bukan tidak disentuh. Jadi mengingatkan kembali sejarah bahwa adanya sektor 1 dan sektor 2 ini didahului oleh bergeraknya sektor 3.